Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang produk kreatif kewirausahaan, pertemuan kedua ya. Pertemuan pertamanya tentang produksi massal. Nah, sekarang perencanaannya nih. Apakah pertemuan pertama sudah memahami? Ya, saya sih berharap udah pada paham semua ya. Oke, terkait pertemuan yang kedua tentang perencanaan produksi massal, sekarang ini lagi rame nih tentang produksi massal. Nah, tentang produksi massal apa sih produksi massal itu gitu. Nah, kalau sekarang ini yang lagi rame itu perencanaan di Bandung itu tentang pengujian ini ya, obat untuk COVID ya. Nah bakalan kalau misalnya memang mudah-mudahan sih berhasil, dan kita berharap banget berhasil untuk obatnya ini sehingganya bisa diproduksi massal. Oke. Secara pandangan umum, produksi massal itu kan sebuah produk yang dibuat secara banyak tuh. Pertemuan pertama tuh udah dibahas tentang produksi massal seperti apa. Nah, ini akan kita merencanakannya. Oke. Sebelum masuk ke perencanaan, kita fokus dulu ya. Fokus dulu, tenangin. Yang belum berwudu, silahkan berwudu dulu, bisa di pause dulu, biar sholat dulu, karena habis berwudu enak tuh. Tapi jangan pas bangun jam 10 baru buka aplikasi langsung buru-buru, ya jangan. Bersih-bersih dulu, kerja tenang, siapin airnya biar enak. Nah, oke, lanjut ya. Pada pertemuan kedua ini, perencanaan produksi massal, yang pertama itu pengertiannya. Apa sih pengertian produksi massal ini? Oke, produksi massal. Yang tadi udah saya bilang bahwa produksi massal itu pembuatan produk secara banyak ya. Nah, ini produksi massal yang pertama adalah proses penciptaan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, ini strategi-strateginya. Jadi produksi massal itu adalah produksi yang diciptakan berlebihan, lebih banyak gitu ya. Yang pertama apa? Proses penciptaan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, itu proses penciptaan ide produknya dulu. Terus selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, kalau yang bagian kedua ini, selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan. Jadi kamu itu kalau misalkan memang kemarin rame masker, terus rame lagi sepeda. Nah, terus kalau hand sanitizer segala macam udah lama ya sebelum masker itu rame. Nah, kan sepeda, nah nggak tahu nih apa nih kira-kira yang kelanjutannya. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang buat kamu juga seperti itu. Apa di masa pandemik? Oh iya, itu kemarin belum lama ikan ya, ikan hias agak rame tuh. Terus ada ikan cupang. Nah, itu produksi massalnya seperti apa sih? Nah, itu bisa tuh diproduksi secara massal. Jadi bukan hanya barang-barang yang bisa, memang kayak misalnya kamu kan jangan berpikiran produksi massal itu bikin mobil atau bikin baut atau bikin apa. Nah, jangan. Tapi berpikirnya itu produksi massal itu secara umum aja gitu. Hal yang bisa apa sih gitu. Jadi di masa Covid ini banyak yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Nah, perlu juga ada pencadangan tuh, cadangan cara pemasarannya. Jadi jangan kamu berpatokan sama satu tapi produknya banyak nih. Ketika udah produknya banyak, bingung deh. Mau kemana sih pemasarannya itu? Jadi banyak-banyak strategi untuk cara pemasarannya. Terus diantaranya perbaikan, diperbaiki. Nah, perbaikan ini terus diperbaiki, apa yang kurang terus. Terus pendistribusiannya, terus perubahan harga dan promosinya. Ini pun sangat penting ya dalam merencanakan sebuah produksi massal. Tuh. Jadi selain proses penciptaan ide produk itu harus diinin dulu. Makanya kan biasanya kalau kamu memahami ada tuh produk sebelum ada di pasaran diedarin tuh, ada agent-agent yang memberikan kamu nih sampel gitu. Biasanya di acara-acara bazar zaman dulu ya, sebelum Covid ya. Terus acara yang suka-suka ke rumah.
ini cobain nih, Bapak Ibu, kamu suruh dicobain alat-alat ini, seperti itu. Ini sebenarnya mereka mencocokkan dulu pasarnya kira-kira bagiannya atau enggak. Terus kalau misalnya, wah minatnya banyak nih di daerah Beji atau daerah Citayam. Nah, ini daerah tersebut aja tempat yang strategi sehingga produksi masalnya harus dilihat seperti itu. Oke, lanjut apersepsinya. Nah, terkait apersepsi yaitu menjelaskan tentang perencanaan serta pengembangan proses produksi massal. Nah, terus strategi untuk pengenalan produksi massal, terus strategi untuk pengembangan produksi massal. Nah, ini harus ditingkatkan gitu loh. Harus dilihat lagi bagaimana. Nah, terus tentang perencanaannya, kamu seperti apa gitu. Kan pembuatan contohlah yang kita bisa itu di masa pandemik ini yang bisa produksi massal kayak tadi tuh penangkaran ikan bisa tuh ya bisa menangkar ikan, nah itu bisa tuh strategi pengembangan produksinya, nah itu bisa strategi pengenalannya. Nah, pengenalannya bisa tuh lewat media sosial kan sekarang nggak bisa datang kita ya nggak bisa berkunjung akhirnya bisa pakai media sosial tuh. Terus penjelasannya sama nih kayak gini, kayak yang sekarang saya buat. Nah ini saya lagi buat biar kamu tahu tentang cara strategi produksi massal. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya dimensi spesifikasinya, spesifikasi dimensinya kita harus lebih spesifik lagi. Kualitas produk. Nah di spesifikasi ini kualitasnya seperti apa sih? Tuh apakah, mohon maaf ya, mohon maaf banget, apakah pasaran yang menengah ke bawah atau ke bawah gitu, bawah banget atau menengah menengah aja sasarannya atau tingkatannya tinggi levelnya. Maksudnya gimana sih Pak? Misalkan terkait kualitas produk, harganya mahal ya otomatis produknya bagus. Yang sampai ntar harganya mahal tapi produknya nggak bagus kualitasnya. Ini beda. Misalkan gini, kamu beli es es apa ya? Es celup deh, tahu kan es potong kan ngasih coklat tuh. Sama bedain kamu beli es yang memang udah siap saji di Indomaret atau di warung-warung kayak es krim gitu yang udah tinggal buka, tinggal makan. Itu udah sama aja lapin coklat. Nah itu beda kan pasarannya. Terus kamu kualitas produknya biasa makan yang misalkan pengen makannya di warteg nih, terus sama makan di KFC atau McD itu sama aja sebenarnya harganya. Cuma memang karena memang dari sisi kualitas sama kualitas apa sih dari kualitas itu dari tempatnya. Terus namanya udah pasaran jadi rame. Padahal tuh lebih lengkap di warteg sebenarnya lebih enak. Ada ayam ada udah pasti. Di warteg ya pasti. Apalagi kalau di McD kan cuma ayam aja. Akhirnya apa? Pengembangannya kalau kamu bisa pahamin dari produk-produknya yang ada di McD itu dikembangin karena kan ada tuh nasi uduk di McD kalau pagi seperti itu kan sama aja kayak di warung-warung paham ya oke yuk masuk lagi biaya produk nah terkait biaya produk ini eh, tadi itu seperti kualitas produk pasarannya apa menengah ke bawah atau menengah ke atas atau menengah nih sasarannya seperti itu terkait biayanya terus waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan produk ini, misalkan kayak kemarin masker. Masker kan berlipat-lipat tuh ketika sebelum baru ada tuh informasi tentang COVID. Nah, tentang COVID-19 kan biasa-biasa aja tuh nggak boleh, bukan nggak boleh pakai masker, biasa gitu nggak pakai masker nggak apa-apa, yang penting tidak berdekatan, jarak jauh. Sekarang kan pengembangan tiba-tiba ada harus wajib pakai masker. Nah, terus tuh tinggi tuh permintaan pengembangannya terus tingkatin jenis masker yang anti air, jenis masker biasa, jenis masker yang bisa dicuci ulang, bisa sekali pakai. Akhirnya yang sekali pakai kan nggak begitu laku ya, karena yang bisa dipakai berulang kali atau dicuci itu kan banyak akhirnya itu yang sasarannya. Nah itu dia pengembangannya ketika wajib masker. Terus apa? Ngedrop nih. Kita lewat COVID ya, lewat kasus-kasus COVID. Ternyata ada lagi nih kasus baru. Wajib menggunakan masker. Kalau nggak pakai masker kena denda. Nah, akhirnya meningkat lagi tuh masker. Seperti itu. Ada tuh jenis-jenisnya yang nyaman, yang ini. Ada facial segala macam itu. Itu waktu pengembangan produknya. Terus biaya pengembangan.
Nah, terkait biaya pengembangan, beda ya dengan biaya produk. Kalau biaya produk kan buat capai produknya nih, pengembangannya apa sih? Misalkan produknya biasa, misalnya ada bahannya dari bahan yang panas, kan otomatis kan biaya pengembangannya kan kecil. Terus ada lagi nih, wah biar lebih bagus lagi, model bahannya scrap. Nah, yang nempel tuh, terus digambar-gambar. Nah, itu biaya pengembangan. Biaya gambarnya berapa, terus pencetakannya berapa gitu. Terus kapabilitas pengembangan. Oke, inilah yang dimaksud dimensi spesifikasi. Itu ya Mas ya. Oke, lanjut. Oke, yang harus dipahami saat nanti kamu baca modul, yang pertama itu proses perencanaan pengembangan produk, proses perencanaan produk, strategi pengenalan dan pengembangan produksinya. Seperti itu. Inilah yang harus kamu pahamin. Jangan lupa ya, untuk absen, saya berharap sih eh, pembahasan saya tadi enggak begitu paham, sehingganya baca modul. Nah, baca modul itu wajib. Karena memang dengan membaca itu lebih pahamin lagi. Terus Pak bingung nih. Nah, sekarang banyak strateginya. Bisa diskusi atau ya Mbah Google banyak tuh. Nah, banyak referensi-referensinya seperti apa. Seperti itu. Oke, pertemuannya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama eh, untuk menjelang minggu pertemuan keduanya, mohon maaf ya, saya tidak aktifkan, jadi saya stop tuh untuk yang udah memberikan tugas ya selesai sampai sana biar biar adil ya. Untuk yang belum memberikan tugas ya udah nggak bisa namanya. Kalau udah masuk ke materi kedua. Oke, itu saja dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.